Aceh berkata bukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ikut menyampaikan atas tayangan VT yang menyatakan Aceh bukan bagian Indonesia. Untuk itu saya terpanggil untuk mengomentari melalui tayangan VT ini. Simak baik-baik fakta sejarahnya ya bro, dan jangan lagi dilupakan. Ketahuilah, Aceh kekuasaan Sriwijaya dan kekuasaan Raja Sigintar Alam Raja Kerajaan Islam pertama di Nusantara sementara Aceh, Darussalam 1496 atau abad 15 Masehi dan dijajah Inggris dari sisi perdagangan, bukan dijajah dalam kekuasaan seperti dengan Belanda juga Belanda sama seperti Jogja, untuk itu telah diberi kewenangan bernama Daerah Istimewa yakni Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Jogja. Aceh resmi diberi status Daerah Istimewa pada tanggal 26 Mei 1959 atau abad 20 Masehi. Melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Misi 1959. Dengan status ini, Aceh mendapatkan hak otonomi khusus untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri, terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Yogyakarta menjadi daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi dengan beberapa kewenangan khusus. Ingat sejarahnya ya bro. Kesepakatan Nusantara I dan Nusantara II bersatu untuk mengusir penjajah dengan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Menjadi NKRI, dan pada waktu itu seluruh aset kerajaan diserahkan kepada NKRI untuk digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran NKRI di bawah duli Presiden Insinyur Soekarno, dan satu saat nanti aset yang tersimpan maupun yang dipinjam negara asing akan kembali dan ini sangat ditakuti mereka. Mereka pinjam aset kolateral itu dengan Insinyur Soekarno, karena Insinyur Soekarno kala itu bukan hanya Presiden NKRI akan tetapi beliau adalah Presiden seluruh dunia di PBB dan aset-aset revolusi itu akan angkat bicara sebagai salah satu pamungkas sumber Indonesia mercusuar dunia di akhir zaman ini. Cobalah ikuti tayangan channel YouTube sang penyair soal ini. Penting untuk diketahui oleh semuanya bahwa dahulu kala seluruh kerajaan menanggalkan diri menjadi NKRI dengan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ingat Aceh Darussalam itu hasil karya dakwa Raja Sigintar Alam abad 7 Masehi Raja Iskandar Zulkarnain di Bukit Seguntang Mahameru. Aceh karena dekat dengan pelabuhan Selat Malaka menjadikan banyak ulama mampir dan menetap di Aceh dan seluruh wilayah kerajaan Islam di Aceh tidak ada yang berdiri absolut kala itu melainkan bagian dari kekuasaan Sriwijaya dan kerajaan Islam Seguntang Mahameru abad 7 Masehi yang wilayahnya adalah seluruh semenanjung Sumatera, Selat Malaka, Campa Thailand hingga ke Madagaskar. Raja Sigintar Alam abad 7 Masehi di Seguntang Mahameru Iskandar Zulkarnain. Ingat itu ya bro, fakta sejarahnya. Untuk itu bersatulah dengan damai agar bangsa ini kuat dan bermartabat. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah sumpah setia seluruh kerajaan kesultanan untuk menyatukan segalanya dalam bentuk negara besar dari Sabang sampai Merauke yaitu bernama NKRI. Dan ketahuilah bahwa seluruh aset kerajaan diserahkan untuk dikelola oleh Presiden NKRI namun belum maksimal digunakan Presiden Soekarno dalam mewujudkan amanah penderitaan rakyat kala itu. Begitu banyak aset dipinjam oleh negara-negara dunia karena Presiden Insinyur Soekarno adalah juga Presiden seluruh dunia di PBB dan aset-aset revolusi serta aset-aset kerajaan dan kesultanan jadi misteri di tangan 99 wali amanah Nusantara. Diamanahkan oleh Presiden Insinyur Soekarno kepada 99 wali amanah karena tidak cukup waktu untuk merealisasikannya karena persoalan kala itu dan insya Allah akan segera wujud sebagai perbendaharaan akhir zaman yang tergabung dengan aset-aset para nabi sejak Nabi Adam sebagai perbendaharaan merah dan putih yang dimaksudkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersatulah Nusantara kini ibu kota Nusantara sudah berdiri mega dan itu Gedung Garuda Islam Ramtan Lil Alamin Mercusuar Dunia. Bhinneka Tunggal Ika. Didirikan di Penajam, Kalimantan karena Kalimantan pusat Katulistiwa Nusantara. Tahukah kita apa arti kata Penajam di pusat Katulistiwa? Penajam adalah seperti batu asahan dan kata Penajam itu sangat syarat makna filosofis pada bangsa Nusantara ini. Ketahuilah, Gedung Garuda adalah gedung fundamental bangsa dan negara Nusantara mercusuar dunia. Jangan pernah ada lagi niatan beberapa provinsi untuk mengkhianati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ingatlah ada sekian negara justru ingin bergabung kepada NKRI karena mereka dahulunya adalah bangsa Nusantara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali merdeka tetap merdeka, ingat ya bro. Jangan pernah ada upaya ingin memisahkan diri dari NKRI. Garuda Sakti Muhammad Rasulullah, Rahmatan Lil Alamin Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.